Jumpa lagi ini dengan keluhan nggak bisa idle stasioner dan RPM berbet. Dalam artian RPM berbet itu sulit hidup tapi digas nggak mau. Nah, setelah kita lakukan pengecekan ternyata olinya udah terjadi campur sama air. Ini kondisinya. Kondisi tutupnya seperti itu. Nih dalamnya seperti ini. Nah, coba kita lihat piston nomor 4 itu ada airnya. Nomor 3 aman, nomor 2 aman. Ini nomor 2, ini nomor 3. Ini nomor 4. Itu kelihatan ada airnya. Coba kita lakukan pembukaan deklepnya dulu. Menggunakan kunci 10. Nih, kondisinya udah seperti ini. Ini udah terlalu parah ya. Padahal yang punya cuman stasioner aja, makanya stasioner cuman baru manasin aja. Dan kondisi radiatornya seperti ini. Nah, seperti ini. Alangkah baiknya kita lakukan pengecekan itu 1 tahun sekali atau per 2 bulan sekali. Cek aja sirkulasinya di kisi-kisi AC, di kisi-kisi radiatornya, apakah dia buntu atau tidak. Coba apa yang akan terjadi setelah kita starter. Kita starter. Nah, dah air keluar. Kita pastikan tuh. Oke, kita coba lakukan pembongkaran. Bisa kita analisa nanti yang terjadi itu dari packingnya atau dari silinder headnya yang keropos. Nah, di sini jika ada keluhan RPM nggak mau turun nih ya, pastikan selang-selang ini dapat power steering yang kesini, yang di bawah. Ini dipipas ke sini. Kalau dipipas ke sini dia harus dapat ini di buntu. Nah, seperti ini. Jadi ini harus nggak ada udara masuk. Ini udah dibuntu. Kalau ini dibuka, otomatis RPM-nya tinggi. Oke, kita nanti lanjut video untuk pembongkaran selanjutnya apa yang terjadi. Oke, coba kita lakukan pembongkaran ya dari awal. Ini masih utuh, cuman lagi delco yang dilepas sama radiator. Kita coba lakukan pembongkaran dari awal.
pembongkarannya, selang-selangnya yang nempel di intek manifold intek semuanya dilepasin. Ini ada 1 2 3, ini yang ke plenum intek, yang ke map, ini yang ke booster rim, sama ini yang ke AC. Tak lupa saluran bensin juga dilepas. Semua sudah terlepas. Ada juga olor gas. Sekarang baut yang ke alternator. Cover wiringnya, cover timingnya juga harus lepas. Lepas semua fan belt yang ini, alternator, AC, sama power steering. Jangan lupa baut puli water pump harus dilepas, baut kunci 10. Ini sampai terlepas bautnya, soalnya nanti ikut naik. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembongkaran, posisikan top timingnya dulu. Nih, dapat coakan ini. Terus yang bawah nggak kelihatan ya. Yang bawah nanti piston nomor 1, kalau nggak piston nomor 1, nomor 4 naik. Harusnya kalau ini
lepasnya susah. Ini kebetulan lepasnya mudah, biar nyindep nanti bongkarnya nggak banyak, soalnya nanti bongkarnya semua. Oke, kita lepas, tinggal lepas semua baut udah. Katanya ini bukan alternator aslinya, bawaannya Grade, udah dirubah. Tak lupa, ini juga harus dilepas. Yang dapat water pump, yang ini baut, ini 10 1, 12 2, sama ini cover yang dapat wiring. Yang dapat wiring ini harus juga dilepas. Yang buat temperatur suhu biar nempel nggak apa-apa, nggak terganggu. Yang penting ini baut 3 ini terlepas. Nanti apa sih yang menimbulkan dia air masuk ke kompresi? Karena ini awal mula cerita mobil habis dicat, setelah dicat cuma dipanasin mau diambil, tahu-tahu olinya masuk ke, airnya masuk ke kompresi bercampur air. Dan kata pemiliknya kebetulan belum ada 2 tahun pergantian pergantian packing. Nah, coba kita buktikan. Dan ini memakai air biasa, bukan pakai coolant. Ternyata di sini habis ya, nggak ada air. Biasanya di sini ada air. Oke, udah. Lanjut baut yang belakang. Yang ini ya guys, bautnya yang dapat manifold 2. Baut 12 2. Dilepas, kendorin. Oke, cuma 2 biji. Sakrolas tolong. Sakrolas. Wis lah itu. Oke, udah. Nih yang buat diingat.
saat melepas ini ya, jangan lupa dibaut, namanya balan noken as. Jika dia tidak dibaut, nanti yang terjadi setelah melakukan perakitan kok suara mesinnya jadi kasar. Ini letak bautnya, ini namanya baut balan noken as. Jika dia tidak dibaut, nanti giginya ini dia akan berputar yang menimbulkan bunyinya kasar seperti diesel. Sekiranya udah terbaut, lepas noken as. Baut noken as buat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Semua harus dilepas. Dan tak lupa harus diperhatikan juga ini ya, ini yang prinsip kodenya I itu kodenya intake manifold yang dapat minyak. Ini yang yang dapat minyak buat injektor. Ini injektornya buat bensin. Kalau yang yang E itu itu yang dapat heater knalpot panas. Oke, lanjut pembongkaran lagi. Nah ini, kalau semua ini nggak dibaut, ini langsung cepat, nggak seperti ini. Cara lepasnya ketok.
Ini noken A sudah lepas, tinggal baut nih, baut 10 tapi bintang seginya yang banyak, segi 8. Bautnya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 biji. Yang harus diingat juga, ini koin jangan sampai tertukar. Alangkah baiknya kalau tandain dulu ya, ini biar nanti enggak tertukar sama yang lain. Jangan lupa headernya juga dilepas. Oke, setelah terlepas, nanti headernya seperti ini, turunin gini aja. Dan ternyata bloknya udah pernah dilem, bloknya udah pernah pecah. Oke, lanjut pada inti permasalahannya tadi, kita lepas silinder headnya. Cara lepasnya nggak usah urutan, nih nggak pakai tenaga ya, harusnya nih, coba kamera agak menjauh ya, nggak pakai tenaga. Oke, kelihatan nih, nggak pakai tenaga. Coba ya, karena kita ini coba tenaganya laki-laki sama perempuan, coba kendorin cuma, coba nanti bilang ya berat apa tidak. Masih balik, yang satunya berat ini, coba nanti bilang berat apa tidak. Nah, ini bukti bahwa torsi dari kekancangan silinder head dia enggak sesuai dengan SOP atau standarnya. Harusnya standarnya itu torsi 7-8 kilo pakai muman. Jadi permasalahannya bisa kita simpulkan, bisa dari tekanan baut silinder head yang enggak rata atau kurang kencang, yang pertama. Yang kedua, bisa juga dari packingnya ataupun silinder headnya yang kropos. Oke, lanjut, biar nanti kita tidak menduga-duga sampai terlepas silinder headnya, nanti ketahuan apa sih penyebabnya. Oke guys, jangan lupa tunggu ya, jangan lupa like, komen, and subscribe-nya ya, dan tanda loncengnya biar kita selalu aktif dan bikin konten-konten yang lainnya.